Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. baik. Kita hari ini akan melanjutkan materi ya. Ini harusnya kita minggu ini 2 kali pertemuan, cuma karena ada suatu dan lain hal. Harusnya kemarin kita bisa materi ya, ternyata tidak bisa karena saling bentrok jadwalnya ya. Oke, nggak jadi masalah. Kita materi pada kali ini akan membahas tentang aksioma-aksioma peluang atau probabilitas ya, seperti itu. Baik, saya akan coba share screen-nya. Saya harapkan Anda sudah membacanya ya, minimal sudah membacanya sehingga nanti kita bisa diskusi lebih banyak di forum ini ya. Baik, aksioma-aksioma peluang. Ya, di sini bahasan awalnya adalah tentang eksperimen acak. Apa itu eksperimen? Percobaan ya, percobaan. Kemudian acak itu dia tidak terurut, dia acak saja gitu, trial error lah seperti itu ya, percobaannya trial error ya. Oke, eksperimen acak merupakan suatu eksperimen yang hasilnya atau outcome bervariasi ya dan tidak dapat diprediksi bila eksperimen tersebut diulang pada kondisi yang sama. Hal yang paling sering dicontohkan dalam peluang itu biasanya dalam pelemparan dadu ya. Itu kan acak ya. Kita misalkan melempar sebuah dadu bermata 6, nah hasilnya apakah kita bisa memprediksi? Kira-kira yang keluar apa? Nah itu sulit ya, bisa diprediksi tapi kan berdasarkan peluang, sehingga untuk apakah kocokan pertama ini akan keluar angka 1, nah itu juga susah ya. Seperti itu. Tapi kalau kita yang bisa memprediksi adalah kemungkinan seluruh yang muncul, nah itu bisa. Ya. Tapi kalau kita menebak dengan peluang kecelakaan pertama ini misalnya yang muncul angka dadu 2, nah itu susah ya karena kita tidak bisa mengontrol kejadian yang hasilnya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan eksperimen acak. Kita tidak bisa mengontrol hasilnya. Ya. Oke. Eksperimen acak ditentukan melalui penetapan prosedur eksperimen dan pengukuran atau observasi hasil ya atau outcome. Jadi ada prosedurnya ya yang harus dilakukan. Selain itu eksperimen acak juga perlu dilengkapi dengan model eksperimen. Ya. Kalau di dunia pendidikan itu kira-kira eksperimennya tentang apa ini? Eksperimen acaknya ini. Kan ada nih di pendidikan matematik nih. Kalau di murni gampang ya, kalau di murni gampang. Misalnya di biologi atau di kedokteran itu kalau kita mau mengetes apakah obat yang dibuat ini ibaratnya itu manjur atau tidak, ya kita tinggal kumpulkan orang, misalnya obat sakit kepala gitu ya, mereknya A misalkan. Nah, kita tinggal kumpulkan orang, kemudian meminum obat itu, kan gitu. Itu eksperimennya, kan gitu. Nah, kalau misalnya dia sembuh dalam hitungan jam, misalnya berarti obatnya kan bagus. Kalau sembuhnya lama 2 hari berarti ya kurang bagus ya. Misalnya seperti itu. Atau nggak sembuh-sembuh misalnya, habis minum obat malah tambah pusing. Nah, itu juga eksperimennya kurang, maksudnya obatnya kurang bagus kan begitu. Nah, kalau dalam dunia pendidikan, eksperimen acaknya seperti apa ini? Apakah mungkin dalam dunia pendidikan itu kita melakukan sebuah eksperimen atau percobaan acak? Nah, dalam dunia sosial dan pendidikan ataupun yang sifatnya itu soft science bukan hard science ya. Kalau hard science itu kan bidangnya itu kan fisika, kimia, matematik, statistik, ya biologi sekarang itu atau kedokteran ya farmasi, elektro itu hard science ya. Kalau soft science ya itu humaniora ya, kemudian
pendidikan, ya, kemudian sosial itu soft science. Sehingga ini akan menentukan perbedaan eksperimennya. Kalau di hard science, kelompok ilmu-ilmu eksak dan yang sangat ketat gitu ya, itu mungkin eksperimen acaknya sangat sangat ketat dan bisa dilakukan ya. Tapi kalau di soft science yang model pendidikan ya, itu menggunakannya bukan eksperimental, pure eksperimental, bukan. Ya, bukan pure eksperimen, tapi quasi ya, bahasanya quasi eksperimen. Ya. Itu nanti yang akan membedakannya. Suatu eksperimen acak dapat mempunyai prosedur yang sama, tapi observasi yang dilakukan tidak sama. Prosedurnya sama, Anda gunakan di daerah Cirebon misalnya, di daerah Kuningan, di daerah yang lainnya. Itu namanya eksperimen acak, prosedurnya sama, tapi observasinya bisa dilakukan tidak sama. Observasi yang dilakukan dalam eksperimen acak dapat meliputi lebih dari satu observasi. Ya, itu ya. Itu eksperimen acak, contoh ya. Dari eksperimen acak, eksperimen itu percobaan yang hasilnya kita sulit untuk menduganya. Oke. Nah, misalnya berikut ini merupakan contoh penetapan prosedur dan observasi yang harus dilakukan dalam eksperimen acak. Oke, yang pertama, pilih bola dalam kotak yang berisi 10 bola identik yang diberi nomor 1 sampai 10. Bola identik itu bolanya sama, ukurannya sama, besarnya sama. Seperti itu namanya identik ya. Dan warnanya juga sama. Ya, itu namanya identik. Nah, pada saat ini pengambilannya acak. Acak itu kita tidak melihat nomor ya. Malah mata kita akan ditutup seperti itu. Mata kita akan ditutup, kemudian tangan kita yang mengambil. Kira-kira pengambilan pertama bisa ditebak nggak angka apa yang muncul? Bisa ditebak nggak? Angka bola mana yang terambil? Hah? Bisa ditebak nggak? Halo? Halo Pak. Ya, bisa ditebak nggak kira-kira bola berapa yang terambil? Kalau dalam kondisi demikian tuh tadi. Mata kita ditutup, tangan kita mengambil. Nah, pada saat pengambilan pertama, apakah bisa ditebak bola mana yang bisa diambil? Ayo, bisa ditebak nggak? Ayo jangan pasif lah. Ini masa saya harus tunjuk orang ini. Kira-kira bisa ditebak nggak? Bola yang terambilnya tuh bisa ditebak nggak? Bisa dikondisikan nggak? Enggak Pak. Enggak ya. Enggak, kita enggak susah itu. Misalnya saya menginginkan angka 5 untuk pengambilan pertama. Susah. Itu karena kita tidak bisa mengontrol hasilnya. Itu yang dimaksud dengan eksperimen acak. Kemudian dicatat nih nomor bolanya berapa gitu yang terambil. Seperti itu. Tapi kita bisa menduga semua kemungkinan yang munculnya kita bisa duga. Itu hebatnya teori peluang itu. Kemungkinannya ya kalau nggak 1 ya 2, 3, 4, 10 kan gitu. Ada 10 kemungkinan. Tapi pada saat pengambilan pertama bola mana yang terambil itu tidak akan bisa diduga. Ya. Karena itulah yang dimaksud dengan eksperimen acak. Ya. Kemudian eksperimen kedua, pilih bola dalam kotak yang berisi 4 bola identik yang bernomor 1 dan 2 untuk bola hitam. Nah, ini eksperimen nih, ini percobaan. Ya, di sini adalah prosedurnya, ya. Di sini adalah observasinya. Nah, prosedurnya seperti ini. Jadi ketika Anda mau melakukan eksperimen cara acak, ya Anda harus gunakan dulu prosedurnya seperti apa. Nah, seperti ini kan di list tuh ya. Ada lempar koin 3 kali, kemudian lempar koin 3 kali,
kemudian model terjadinya angka dan gambar memiliki kemungkinan yang sama, kemudian pilih bilangan integer ganjil positif. Ini prosedur-prosedur dalam pengacakan atau dalam eksperimen. Baik, next. Nah, dalam eksperimen tentunya kita tadi bisa menebak seluruh kemungkinan kejadian yang akan muncul ya. Nah, itu nanti kita berbicara tentang ruang sampel. Jadi ruang sampel itu himpunan dari seluruh hasil atau outcome atau titik sampel dalam eksperimen disebut ruang sampel dan disimbolkan dengan S. Nah, dalam eksperimen pelemparan sebuah dadu misalnya, ruang sampelnya itu kan kalau dadunya bermata 6, maka seluruh kejadian yang akan muncul, ya kemungkinan seluruh kejadian yang akan muncul ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dimaksud ruang sampelnya. Nah, tapi pada saat dadu dilempar pertama, kemudian Anda menanyakan misalnya, mata dadu mana yang muncul? Nah, itu kita tidak bisa menebak. Tapi kalau kita berbicaranya ruang sampelnya, kira-kira yang muncul kejadiannya akan apa saja? Nah, itu bisa diprediksi dengan peluang. Nah, ini kemungkinannya ini. Berarti setiap nomor dalam dadu itu memiliki peluang 1 dibagi 6, 1/6 semuanya. Kan itu ya peluangnya ya. Angka 1 muncul 1/6. Berarti artinya apa tuh 1/6 itu? Sebenarnya artinya kalau misalnya kita bebaskan itu ketika 6 kali pengocokan, maka akan muncul salah satu di antara nomor 1 sampai 6 itu. Ya. Kalau Anda misalnya menginginkan angka 1 yang muncul ya terus saja pada kocokan keberapa kira-kira munculnya angka 1. Nah, itu nanti akan membentuk sebaran nantinya ya. Jadi dari eksperimen acak kita bisa menentukan ruang sampel. Itu dulu ya kuncinya. Eksperimen juga dapat mempunyai ruang sampel tak terbatas dan tak terhitung. Nah, seperti apa itu? Kejadian apa tuh? Eksperimen juga dapat mempunyai ruang sampel yang tak terbatas. Ya, yang kita berbicara seperti ini nih. Nih, S-nya adalah contoh S dalam eksperimen pilih integer positif. Memilih bilangan bulat yang positif. Nah, gimana tuh? Yang nggak terbatas kan. Pilih bilangan ganjil yang bilangan ganjil misalnya. Nah, itu juga tak terbatas. Jadi ruang sampel bisa tak terbatas. Baik. Kemudian misalkan dalam eksperimen pilih bilangan positif dari 0 sampai dengan 12. Nah, ruang sampelnya jelas 0 sampai 12. Itu mengenai ruang sampel dan eksperimen acak. Oke, kita contoh saja. Nah, ini misalnya. Proses observasinya misalkan nomor bola yang terpilih dari dalam kotak. Nomor bola yang terpilih dari dalam kotak. Ya, nah, itu. Misalnya pengambilan pertama 4, pengambilan kedua 9, pengambilan 3, pengambilan keempat 10, dan seterusnya. Nah, ini ruang sampelnya, kan seluruh kejadian yang mungkin. Ya. Gitu. Ini kan eksperimen, jadi dalam kotak itu ada 10 bola, Anda ambil satu persatu. Ya, kemudian bolanya diberi sebuah nomor, ya, seperti itu. Kemudian observasi yang kedua atau eksperimen kedua, nomor dan warna bola terpilih. Misalnya pengambilan pertama dapat nomor 2, bolanya merah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini silahkan nih contoh-contoh ini bisa dilakukan pengacakannya. Berarti ini eksperimen. Ya, pure eksperimen namanya. Oke ya. Oke.
Nah, ini kejadian ya. Dalam suatu eksperimen biasanya yang diperhatikan adalah hasilnya. Ya, memang ya kita menginginkan hasilnya ya. Dengan karakteristik tertentu, misalnya dalam pelemparan dengan karakteristik tertentu, misalnya dalam pelemparan sebuah dadu. Yang diperhatikan adalah kejadian dari munculnya jumlah mata dadu bernilai genap, misalnya seperti itu. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan tentang eksperimen acak, kemudian prosedur, outcome, event, dan ruang sampel? Barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oke, ini masih tentang ruang sampel dan percobaan. Berikut ini merupakan event yang didefinisikan dalam ruang sampel terkait eksperimen acak dalam nomor 1. Nah, bola bernomor genap terpilih. Berarti eventnya ya genap, kan gitu. Eventnya adalah genap, nomor genap. Kemudian apa lagi nih kejadiannya? Bola bernomor genap dan berwarna putih, berarti ya genap dan putih. Itu kan eventnya, kejadiannya. Dan seterusnya, jumlah angka yang sama, jumlah angka sama banyak, kemudian 3 kali lemparan, outcome sama, bilangan yang terpilih. Nah, itu silakan nanti Anda isi semuanya ya, contoh-contoh itu. Oke, kita lanjutkan ke operasi himpunan. Nah, saya harapkan Anda sudah belajar matematika dasarnya ya. Oke, komplement event A ya. Jadi operasi himpunan di sini ada 2 buah himpunan, saya gambarkan seperti ini. Kira-kira apa perbedaannya ini antara gambar A dan gambar B? Oke, kalau ini harus saya pancing ini ya. Salman, halo Salman. Iya Pak, kenapa? Ya, sudah perhatikan di layar ada operasi himpunan. Halo Salman. Iya Pak, sudah Pak. Nah, ada 2 kotak di situ, himpunan A dan himpunan B ya. Kotak yang A itu berbicara tentang himpunan yang bagaimana? Himpunan yang seperti apa, Salman? Kalau kotaknya itu apa, Salman? Halo? Maaf Pak, saya juga tadi baru masuk Pak. Maaf, tadi sinyalnya jelek Pak. Oke, Rifki. Gimana Rifki? Yang AB itu himpunan saling lepas, Pak. Yang A atau B? Gambar A atau B? Yang A himpunan saling lepas. Kalau yang B? Kalau yang B itu semestanya. Apa? Oke ya. Coba Quratul Ainiyah. Halo? Halo Pak. Ya, yang A itu himpunan yang bagaimana tuh? Ada A sama B tuh. Kan operasi himpunannya sudah nih, sudah belajar ya. Ini yang A ini. Ini yang B, gambar B. Ya, kotak itu biasanya dilambangkan apa sih? Quratul kotak itu apa sih? Hah?
Aduh, gimana ini ya? Semesta, Pak. Semesta, oke, siap. Ya, kotaknya semesta. Baik, A sama B kan sama nih. Ya. Nah, berarti kalau yang di A, itu betul tadi si Rifki bilang himpunan saling lepas antara A dan B-nya ya. Dia tidak ini ya. Tapi gabungan A dan B-nya juga ada komponen lain nih kalau yang ini di luar A dan B-nya ya. Kalau yang gambar B itu di luar A dan B-nya tidak ada komponen lain. Ya. Tapi dia langsung A gabung B langsung semesta. Kalau ini A gabung B masih di dalam semesta. Artinya A gabung B masih bagian dari semesta. Kalau yang gambar B, A gabung B sudah sama dengan semesta. Ya, untuk peluang awalnya memang teori himpunan ya. Awalnya teori himpunan. Jadi komplement event A dinotasikan dengan A komplement, ini maksudnya yang di atas ya. Didefinisikan sebagai himpunan seluruh outcome yang tidak berada dalam A. Misalnya A komplement berarti bisa saja B. Ya, atau di luar A dan B masih dalam semesta. Nah, kalau gambarnya seperti B, A komplement sudah pasti B. B komplement sudah pasti A. Seperti itu untuk yang gambar B. Tapi kalau yang gambar A, B komplement belum tentu A. Ya, begitu juga A komplement belum tentu B. Karena masih ada di luar A dan B yang masuk dalam semesta. Itu saja sebenarnya ya. Nah, di sini dua event A dan B disebut sama, A sama dengan B, jika kedua event tersebut memiliki outcome yang sama. Berikut ini merupakan sifat-sifat operasi himpunan dan kombinasinya. Ya, kalau A gabung B sama dengan B gabung A, itu komutatif. Ya, oke. Asosiatif sama ya. Nah, ini sifat-sifat yang kalau asosiatif itu kan pengelompokan ya. Pengelompokan. Kalau distributif operasinya gabungan ya. Jadi ada irisan, ada gabungan. Nah, seperti itu. Kalau dinotasikan dalam penjumlahan, nah itu juga akan kalau dinotasikan dalam penjumlahan itu berarti gabungan, kalau irisan itu minusnya ya. Oke, sekarang saya akan coba paint dulu ya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya akan coba mendefinisikan ini. Ini himpunan A dan digabung dengan ini himpunan B. Ini isinya segitiga. Ini isinya kotak. Berarti A gabung B-nya berapa itu? Ini saya tuliskan A gabung B. Berapa itu? Kalau A isinya segitiga, segitiga, segitiga. Kemudian B isinya kotak, 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 kotak. Kok bergerak sendiri? Wah, error ini. Bentar, bentar. Oke. Silakan, apa ini hasilnya? A gabung B-nya apa ini? Empat segitiga. 4 segitiga, 4 kotak. 4 kotak. 4 segitiga 5 persegi. Oke, 4 segitiga 5 kotak ya. Iya. 4 segitiga 5 kotak.
Oke, sip. Berarti Bapak itunya kelebihan, Pak. Kotak Kotaknya itu ada 6. kelebihan, Pak. kelebihan. Baik. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang saya contohkan lagi. Kalau di sininya empat digabung dengan ini A, ini B. Nah, di sininya berapa itu? 5 segitiga. 4 kotak. Betul, 5 segitiga 4 kotak. Barangkali ada yang lain? Empat segitiga dan 4 kotak. 4 segitiga 4 kotak, Pak. Dari mana bisa begitu? Karena yang di elemen B itu segitiganya segitiganya sejajar. sama. Oke, berarti akan muncul begini kan? Iya, Pak. Oke, kalau banyaknya himpunan A di sini berapa berarti nih? Tuh 2, 3, 4, 5. Banyaknya anggota 5. Gabungnya adalah plus. Anggota B-nya. Sorry. Banyaknya anggota B, anggota A adalah 4. Gabung kan jumlah ya. Banyaknya anggota B 5. Berarti A gabung B ada, NA gabung B-nya ada 9. 9. Ini berapa ini? Yang ini berapa nih? Ini 4. 4. Tambah 5. Sama dengan berapa jadinya? 8. 8. Nah, dari konsep ini sebenarnya apa ini yang sebenarnya yang Anda tangkap ini? Jadi 4 tambah 5 itu tidak harus jawabannya 9. 4 tambah 5 bisa 8, 4 tambah 5 bisa 7, 4 tambah 5 juga bisa 6, 4 tambah 5 bisa 5. Ya. 4 tambah 5 sama dengan 9 kalau himpunannya saling lepas, saling bebas, tidak beririsan. Itu makanya ketika ditanya 4 tambah 5 sama dengan 9 dari mana? Pasti kalau Anda belum tahu konsep himpunan bilangnya ya dari sananya, menghitungnya kan begitu. Tapi kalau sudah mengenal konsep seperti ini, ya 4 tambah 5 sama dengan 9 itu kalau kedua himpunannya saling bebas. Itu pendekatan himpunan ya. Pendekatan himpunan. Jadi ketika siswa 4 tambah 5 sama dengan 8 kemudian memberikan keterangan jika irisannya 1, maka dia jawaban benar. Tidak salah. 4 tambah 5 sama dengan 7 jika irisannya 2. Tidak salah. Itu juga benar. Baik, itu ya konsep penjumlahan melalui pendekatan himpunan. Kita lanjutkan. Oke. Di dalam himpunan seperti penjumlahan ya, ada sifat-sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, hukum operasi himpunan. Hukum komutatif misalkan. A gabung B sama dengan B gabung A. Dan A irisan B sama dengan irisan A. Kemudian ada hukum asosiatif. Kemudian ada hukum distributif. Dan ada hukum De Morgan. Nah, untuk pembuktiannya silakanlah Anda cari itu ya. Bagaimana membuktikan sifat komutatif, bagaimana membuktikan sifat asosiatif, dan bagaimana membuktikan sifat
distributif, ya, berdasarkan operasi himpunan, bukan berdasarkan aljabar. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, cara ringkasannya itu eksperimen acak merupakan eksperimen yang hasilnya berbeda-beda dan sulit ditebak ya, dan tidak dapat diprediksi bila eksperimen tersebut diulang dalam kondisi yang sama. Ruang sampel S merupakan himpunan seluruh hasil atau outcome yang mungkin dalam eksperimen, dan event adalah merupakan subset dari S yang mempunyai karakteristik tertentu yang diperhatikan dalam eksperimen. S itu sampel, event itu biasanya titik kejadiannya. Ya. Nah ini latihannya. Silakan nanti dijawab ya. Monitor 3 panggilan atau call telepon berurutan pada sentral telepon. Panggilan telepon diklasifikasi sebagai panggilan suara bila ada pembicaraan dan panggilan data. Hasil observasi adalah deretan 3 huruf. Misalnya SSD adalah observasi 2 panggilan suara dan 1 panggilan data. Di mana S itu mewakili suara, D mewakili data. Jadi kalau SSD berarti 2 suara, 1 data. Tulis elemen-elemen dari himpunan berikut. A1, panggilan pertama adalah panggilan suara. Berarti apa? S, gitu kan? Berarti SDD, kan gitu ya. B1, panggilan pertama adalah panggilan data, berarti DSS. Panggilan kedua adalah panggilan suara DSD. Panggilan pertama adalah panggilan data DSS. Semua panggilan sama, bisa SSS, bisa DDD ya. Panggilan suara dan data bergantian, berarti S, D, S, D, DS dan seterusnya. Gitu. Untuk setiap pasangan event A1 dan B1 pasangannya, A2 dan B2. A3 dan B3. Identifikasi apakah pasangan event tersebut adalah mutually exclusive atau collectivity exclusive atau keduanya. Nah, itu nanti tinggal dicarikan ya, apakah dia itu saling bebas, mutuality exclusive ya, atau tidak saling bebas. Ya. Seperti itu. Nanti panggilannya itu ya. Di sini kan ada eventnya itu A1 dan B1, berarti A1-nya panggilan pertama adalah suara, B1-nya panggilan pertama adalah data. Berarti suara dulu baru data. Oke. Nanti silakan dicari ya. Oke, sekarang masuk ke tadi masih pendahuluan ya. Sekarang masuk ke teorinya ini, teori peluangnya atau teori probabilitasnya. Peluang atau probabilitas merupakan bilangan yang mewakili nilai kemungkinan sebuah event terjadi bila suatu eksperimen acak dilakukan. Jadi ketika kita melakukan eksperimen acak, maka akan ada titik kejadian. Jadi di materi kali ini yang harus Anda perhatikan adalah eksperimen acak, kemudian ruang sampel, kemudian titik kejadian. Ya, titik kejadian. Nah, nanti kejadiannya lepas, bebas, bersyarat, dan lain-lain. Nah, itu nanti next ya. Oke, kemudian teori probabilitas dapat dibedakan dalam 2 pendekatan, yaitu melalui frekuensi relatif atau pendekatan peluang klasik ya, frekuensi relatif, atau menggunakan aksioma peluang. Pendefinisian peluang melalui frekuensi relatif memberikan pemahaman mendalam berkenaan dengan hukum alam yang banyak diaplikasikan dalam persoalan praktis. Pendekatan melalui definisi terkait dengan aksioma probabilitas lebih banyak digunakan sebagai dasar pemahaman untuk mempelajari teori-teori yang advance di peluang. Contohnya gini lah. Kalau misalnya yang gampang itu apa ya? Oke.
Kan kalau pendekatan frekuensi klasik itu kan kita harus menentukan seluruh ruang sampelnya, kemudian berapa kali kita pengulangannya kan begitu. Contoh misalnya kita mau melempar sebuah dadu, ya, maka peluang munculnya angka 1 yang muncul itu berapa? Kalau pendekatan frekuensi relatif. Peluang munculnya angka 1 pada dadu bermata 6, itu berapa peluangnya? 1/6. 1/6 ya. Ya, satunya itu ya angka 1 ya. 6-nya adalah ruang sampelnya. Kalau berapa munculnya angka 1 kalau pelemparannya 2 kali? Berapa? 2/6 atau berapa? Berapa tadi kira-kira? Berapa munculnya angka 1 pada sebuah dadu bermata 6 kalau dilempar 2 kali? 2/6. 2/6. Yang lain barangkali? Ada yang jawabannya di selain 2/6? 2/12, Pak. Oke, 2/12. Ada 2/6, 2/12. Ada lagi barangkali? Tetap 1/6, Pak. Tetap 1/6, ya. Ada 1/6, ada 2/6, ada 2/12. Oke, ini udah mulai menarik ini. Silakan. Ada lagi yang berbeda? Oke, sebelum saya jawab, ini kan teori dari frekuensi relatifnya ini ya. Jadi suatu eksperimen acak memiliki prosedur pilih bola dalam kotak. Prosedurnya pilih bola dalam kotak yang sudah diberi nomor 1, 2, 3 dengan observasi yang harus dilakukan adalah catat nomor bolanya. Jadi kalau ambil nomor 2, catat nomor 2. Ambil bola nomor 3, catat nomor 3, dan seterusnya. Dalam eksperimen ini terdapat 3 outcome. Kejadiannya ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, anggap bahwa eksperimen diulang sebanyak N kali dalam kondisi yang sama. Kalau nggak 1 ya 2, kalau nggak 2, 3. Karena kan bolanya ada 3. Oke, gambar pertama menunjukkan outcome eksperimen dalam 100 kali percobaan. Ya, yang dilakukan secara simulasi menggunakan komputer. Jelas bahwa outcome eksperimen secara konsisten tidak dapat diprediksi dengan benar. Ya, jelas ya. Misalkan N1 adalah N, N2 adalah N, dan N3 adalah N merupakan jumlah dari tiap outcome acaknya. Maka frekuensi relatif dari outcome tersebut diidentifikasikan dengan FK sama dengan NK dalam kurung N dibagi N. Di mana NK, N adalah titik kejadiannya dan N adalah ruang sampelnya. Berarti kalau misalnya dadu bermata 6, menginginkan angka 1 yang muncul, maka peluangnya adalah titik kejadiannya angka 1 kan. Angka 1 ada berapa? Ada 1, berarti 1 per ruang sampelnya ada 6. Nah, di sini muncul problemnya ketika pelemparannya tidak 1 kali, tapi dilempar 2 kali. Berapa peluang munculnya angka 1? Ya, berapa munculnya peluang angka 1? Dua-duanya angka 1, itu muncul dua-duanya angka 1 ya. Lemparan pertama angka 1, lemparan kedua angka 1. Berapa peluang munculnya dua-duanya angka 1? Nah, kita harus petakan dulu apa ini ruang sampelnya. Kalau 1 percobaan mata dadu dilempar sekali, berarti muncul ruang sampelnya adalah 6. Tapi apakah kalau ruang mata dadunya dilempar 2 kali itu
ruang sampelnya tetap 6, atau 2 kali 6, atau bagaimana? Atau 6 kuadrat. Nah, ini ya. Jadi dalam kejadian tadi itu, ya kalau kita punya sebuah dadu bermata 6, dilempar 2 kali, maka ruang sampelnya akan menjadi 6 kuadrat. Berarti ruang sampelnya adalah 36. Nah, jadi peluang munculnya keduanya angka 1 adalah 1/36. Nah, jadi gitu ya. Jadi bukan per 12, bukan per itu. Jadi 1/36. Oke ya. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke. Aksioma probabilitas yang pertama ya. Misalkan A menyatakan sebuah event yang didefinisikan pada ruang sampel S dan probabilitas eventnya A dinotasikan dengan peluang A. Teori probabilitas dimulai dengan mendefinisikan 3 aksioma berikut. Yang pertama, peluang A sama dengan 0, A-nya itu merupakan event ya. Kalau peluang A-nya sama dengan 0, berarti di sini aksioma ini menyatakan bahwa nilai probabilitas atau nilai peluang adalah bilangan tidak negatif. Ya. Kemudian ada peluang semesta itu pasti akan sama dengan 1 ya. Peluang semestanya pasti akan sama dengan 1 dan peluang A-nya itu sama dengan 0, itu kejadian yang tidak negatif. Aksioma kedua menyatakan bahwa ruang sampel meliputi seluruh hasil yang mungkin dalam suatu eksperimen. Makanya jelas kalau peluang sampel ya pasti sama dengan 1. Ya. Kalau peluang sampel pasti sama dengan 1 karena di dalam sampelnya sendiri itu mencakup seluruh kejadian. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Apa ini? Muncul tulisan-tulisan ini ya. Nah, yang ketiga ini peluang dari gabungan AN, N sama dengan 1 sampai N, itu merupakan sigma dari peluang AN dikali AM, kemudian diirisan dengan N, di mana M-nya tidak sama dengan N, yaitu sama dengan 1, 2, N-nya 1, 2, 3, sampai N. Aksioma ini menyatakan bahwa probabilitas union sejumlah event mutually exclusive sama dengan jumlah dari probabilitas event-event individu. Aksioma probabilitas memberikan sekumpulan aturan-aturan yang konsisten ya dalam besaran probabilitas yang valid yang harus dipenuhi dari aksioma probabilitas tersebut. Ya. Jadi gini ya. Oke, aksioma probabilitas yang pertama itu kan peluang dari A itu akan sama dengan 0. Kemudian peluang dari S adalah dengan 1 dan peluang dari gabungan dari N sama dengan 1 A itu merupakan sigma dari gabungan dari peluang A N, kemudian gabung AN ya, dan M-nya tidak sama dengan N, di mana N-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Ini aksioma peluang yang pertama ya, bahwa peluang sama dengan 0, peluang semesta sama dengan 1. Kalau definisi peluang relatifnya kan tadi ya, kalau peluang relatif dari A itu kan berarti kejadian A dibagi dengan ruang sampel. Itu relatif ya.
kita lanjutkan ke contoh ini. Nah, ini contohnya biar lebih enak. Dalam percobaan pelemparan koin, jika kita mengasumsikan bahwa peluang munculnya gambar dan angka sama besar, maka peluang G sama dengan peluang A kan, yaitu sama-sama setengah. Ya. Tetapi jika kita mengasumsikan bahwa koin tersebut tidak setimbang, sehingga peluang munculnya gambar adalah 2 kali peluang munculnya angka, maka peluang gambar ya jadinya 2/3. Dan peluang angka jadinya 1/3. Itu kalau yang tidak setimbang ya. Kalau yang setimbang sama-sama setengah ya. Oke, karena kenapa ini 2 nih gambarnya? Karena tadi didefinisikan gambar muncul 2 kali dan angka muncul sekali. Berarti ruang sampelnya kan 3 ya. Oke. Kemudian jika sebuah dadu bermata 6 dilemparkan dan misalnya peluang munculnya tiap sisi adalah sama, peluang 1, peluang 2, 3 itu 1/6. Dari aksioma 3 kita akan dapat mengetahui peluang kejadian munculnya mata dadu genap. Berarti genap itu berarti P2 kan itu. Ditambah P4 ditambah P6. Nah, ini jumlah dari peluang kejadian itu seperti aksioma 3 itu maksudnya ya. Jelas ya kalau dengan contoh ya. Oke, sekarang proposisi yang berkaitan dengan peluang. Nah, ini sifat-sifat peluangnya. Kalau peluang dari E dikali C ya, C-nya itu konstanta bisa ya. Itu akan sama dengan E komplement. Mohon maaf, C-nya itu komplement ini. Berarti pangkatnya. Nah, berarti kalau peluang E komplement berarti 1 dikurangi peluang E ya. Kemudian yang kedua, jika E bagian dari F, maka peluang E jelas kurang dari sama dengan PF-nya. Kalau peluang gabungannya berarti dijumlah. Seperti itu ya. Kalau P peluang E gabung F sama dengan peluang E ditambah peluang F dikurangi peluang P E irisan dari F. Kalau irisannya sama dengan 0, berarti hasilnya peluang E ditambah peluang F. Itu. Oke, contoh lagi nih ya. Misalkan P, A, I, W, O, dan R adalah B, C, D, F, G. Maka P irisan R. Himpunan kosong ya. Karena kan anggota A, anggota P tidak ada di R. Gitu kan. Berarti P irisan R-nya adalah himpunan kosong. P dan R adalah kejadian yang saling terpisah atau mutually eksklusif, saling bebas. Nah, berarti kalau peluang kalau P digabung R-nya itu sama dengan himpunan kosong, maka peluang P gabung R-nya berapa itu? Peluang P gabung R-nya berapa nih? Nol, Pak. Nol. Bukan ya. Oh, tadi kan P-nya adalah H, I, U, E, O. Ya, oke. Kemudian R-nya adalah B, terus apa tuh? B, C, D, F, G. B, C, D, F, G kan gitu. Maka peluang dari P irisan R-nya adalah 0 ya. Karena beda. Berarti kalau ini saling bebas. Nah, berarti kalau P gabung R-nya ya, berarti kan peluang dari P ditambah dengan peluang dari R dikurangi 0 kan gitu kan. Nah, tinggal peluang P-nya berapa, peluang R-nya berapa. Seperti itu. Oke.
Baik, ada pertanyaan barangkali? Ya, selesai nih ya. Lumayan ya. Nah, tinggal nanti latihan lah di rumahnya, cari soal-soal yang di buku teori peluang ya. Oke, silakan dicari, kemudian latihan-latihannya coba dikerjakan untuk mengetahui atau memahami konsep aksioma teori peluang. Jadi materi kali ini kalau diringkas itu yang pertama Anda harus tahu itu eksperimen acak, kemudian titik kejadian, kemudian ruang sampel, kemudian peluang klasik ya, kemudian aksioma peluang, ada 5 ya. Ada 5 yang harus Anda pahami. Eksperimen acak, kemudian titik kejadian, kemudian ruang sampel, kemudian frekuensi relatif, ya, peluang dengan frekuensi relatif, dan aksioma peluang. Aksioma peluang ada 3 ya. Yang pertama adalah peluang A sama dengan 0, peluang semesta sama dengan 1, dan peluang gabungannya adalah jumlah dari masing-masing peluang. Baik, ada pertanyaan sebelum saya closing, dan nanti berarti saya masih kurang 1 kali pertemuan ya. Mungkin bisa minggu depan 2 kali atau apa ya, karena waktunya ini unpredictable ya. Jadi kita berbicara peluang, jadi kita juga berbicara relatif ya, tidak pasti ya. Tapi kita akan tetap harus memenuhi target-target tertentu ya. Gitu. Jadi dalam hal ini saya masih kurang 1 pertemuan lagi, baik di kelas A maupun di kelas B seperti itu. Nanti saya siapkan dulu slide-nya ya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pertemuan hari ini ada kuis atau tugas nggak? Belum. Saya belum menyusunnya ya. Nanti ke depan mungkin ada. Belum ada ya. Baik, silakan. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Mohon maaf ini hari Minggunya sedikit terganggu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.